Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ini pajangan apa? Boleh dibuka ya? Buka dulu deh. Orang bangun ini itu kan ketika untuk tahu Yang saya hormati para sesepuh. Kalau saya sebutkan satu persatu sesepuh semua nih. Pak RW Hormat, ada Pak RW Hormat, Pak Haji Miran dan keluarga besarnya, Pak RT, Ahmad. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sebetulnya kalau sudah sholawat itu sudah paling bagus Pak majelis kita ini. Sudah sholawat. Luar biasa, Karena sholawat itu ibadah yang tanpa syarat. Jadi misalnya baca tajwidnya kurang-kurang sedikit itu nggak apa-apa kalau sholawat itu. Makanya kadang-kadang dipanjangi yang harusnya nggak panjang. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Rasulullah SAW. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, kita punya ketua majelis taklim yang baru, Ustaz Yusuf Widono. Dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah masih terkait dengan penciptaan manusia. Allahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah itu menciptakan segala sesuatu dan memilihnya. Ini dulu nih. Jadi kita semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup di dunia ini. Manusia pilihan. Setiap manusia yang dilahirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, lahir ke dunia ini, itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan walaqad karramna bani Adam. Ya, Bani Adam, anak keturunan Adam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua kita ini mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengharapkan kita mulia sampai nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak, diibaratkan begini, manusia itu kita semua ini misalnya ya Pak ya, ada yang hobi ini burung hias Pak. Orang yang hobi burung hias itu dia beli burung lalu beli sangkar. Burung itu ditaruh di situ untuk dilihat. Ada yang dilihat bulunya, oh bagus bulu. Ada yang dibeli untuk didengar suaranya. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu untuk dibangga-banggakan kepada makhluk lainnya, Pak. Itu manusia itu. Jadi makanya tidak ada manusia yang rendah di hadapan Allah. Makanya kita disuruh saling memuji. Tidak boleh saling menghina. Kenapa? Pada dasarnya semua kita itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya karena kita ini makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah membuat protokoler. Tahu protokoler? Tata cara supaya manusia itu tetap terhormat. Kayak Pak RW gini.
Erwin hormat itu. Jadi hormat haram itu, kenapa ada haram? Ya, itu haram itu berawal dari kata hurmat. Kalau di bahasa Indonesia kan menjadi hormat. Jadi dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita nggak boleh makan makanan yang menjijikkan? Karena yang menjijikkan itu bukan untuk manusia. Nih, misalnya nih Pak, ada orang gila sekalipun di depan kita ngorek-ngorek sampah, pasti kita nggak boleh. Jangan, itu bukan makananmu. Nah, jangan ini namanya haram. Jangan. Haram. Tujuannya adalah untuk menghormati manusia dan kemanusiaan itu. Ya, kenapa kita, misalnya ya Pak, kenapa kita nggak boleh berzina? Supaya menghormati manusia. Ini keturunan siapa nih? Supaya jelas keturunannya itu. Di dalam Islam itu kenapa ada haram itu? Sebetulnya itu penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Semakin tinggi derajat manusia itu, semakin banyak larangannya. Ya. Kayak presiden Pak, Presiden Jokowi misalnya, itu nggak bisa sembarangan jalan-jalan begini. Dilarang dia oleh protokoler itu. Harus ada yang mengawal. Yang dikira gampang Pak, kayak Pak Jokowi itu sini nggak boleh, sini nggak boleh. Bukan untuk kok dikit-dikit nggak boleh. Saya kan presiden, masa nggak boleh? Harus malah semakin tinggi derajatnya, semakin protokolernya lebih ketat. Misalnya nih Pak RW datang, terus duduknya di sono, di tengah tempat parkir sana. Kira-kira ada yang nyamperin, jangan di sini Pak, sana. Kok besok lagi duduknya situ lagi? Ini masih paling besok diragukan nih. Ini Pak RW sehat apa enggak nih? Iya kan? Kok duduknya di sana, sini? Ya, karena tempat yang terhormat di sini. Yang deket-deket sampah sana bukan Pak RW itu harusnya di situ. Makanya ketika kita mengikuti setiap aturan Allah Subhanahu wa taala dan merasa dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak keberatan, Pak. Diatur oleh Allah Subhanahu. Karena pada dasarnya manusia diciptakan itu pada dasarnya adalah ingin dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam mendidik anak juga begitu, Pak. Semakin kita merendahkan anak kita, yang rugi kita sendiri. Akhirnya minderan, tahu Pak, minderan. Kesana nggak berani, sini nggak berani, pemalu, penakut dan lain sebagainya. Ya, makanya saya sering sampaikan pada guru-guru yang perlu kita tumbuhkan dari anak didik kita itu self efficacy. Namanya kalau dalam psikologi namanya self efficacy. Diberi kepercayaan untuk mampu melakukan sesuatu. Ini Pak, suami-suami nih, kalau istrinya biasa merendahkan suaminya, itu minder akhirnya Pak suami. Tapi kalau istri yang baik itu biasanya dia menghormati suaminya. Abang itu abang yang paling hebat dah, paling top dah, pokoknya. Pintar cari duitnya, itu delalah Pak. Tahu delalah nggak? Kalau bahasa sini apa delalah itu? Ujuk-ujuk. Dilalah itu kersane Allah. Ya. Bahasa Jerman itu. Bahasa Jerman itu Pak. Itu yang tahu-tahu suaminya hebat beneran Pak. Sama baik. Jadi kepercayaan atau diberi kepercayaan untuk dia bisa melakukan sesuatu itu penting sekali.
Jangan dikit-dikit, woi, nggak bisa, kamu paling nggak bisa, ya kan? Saya masih ingat banget waktu kecil, kalau saya nyuci baju, ibu saya bilang, nggak usah nyuci, nggak bersih nanti. Nggak usah nyuci, nggak bersih, dicuciin sama ibu. Akhirnya ibu repot sendiri itu. Ya kan Pak? Coba kalau dikasih kepercayaan dari kecil, nih cuciin, cuci, bersih, 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 tambah bersih, tambah bersih. Apa namanya tadi Pak? Self efficacy. Diberi kepercayaan untuk bisa atau diberi kepercayaan untuk melakukan segala sesuatu, pasti bisa. Insya Allah bisa. Banyak itu Pak Kernet tukang batu, ya kan? Itu pertama-tamanya ya nggak bisa. Nah coba deh kamu. Walaupun bengkok-bengkok sedikit, udah lumayan nih. Tapi ini kurang lurus, dibenerin sama seniornya. Ya, diberi kepercayaan. Kernet juga itu. Kita dulu ngernet ya. Kalau pas sopirnya istirahat, kita majuin, mundurin, atau pas lagi mau nyuci mobil, kita majuin, kita mundurin. Lama-lama bisa nyetir. Coba kalau kita nggak kasih apa ya kepercayaan, kamu nggak bisa, udah jangan sini. Biasanya kalau orang udah senior kan gitu, disopirin yang masih junior takut. Akhirnya nggak pernah nyopir nih orang, selama-lamanya nggak bisa. Begitu. Nah Allah Subhanahu Wa Taala ini betul-betul membanggakan manusia kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Dan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang saya tanya nih, balik lagi ke burung tadi Pak. Orang kalau punya burung Pak, yang nyiapin makanannya siapa? Burungnya apa bosnya? Bosnya. Ini burung kok kayaknya rambutnya pada rontok, bulunya pada rontok, dikasih obat. Siapa yang nyiapin? Yang bersihin kotorannya siapa? Emang bos. Iya yang punya. Nah makanya faman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ketika kita tawakal kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, Allah yang mencukupinya. Burung tuh Pak, kalau dia dibeli karena kepengen dilihat kecantikan bulunya, ya, kok dia bagus, ya, misalnya di sweet gini sama yang punya, terus dia mekarin sayapnya, tambah senang yang punya Pak. Ini kalau saya giniin mekar nih bulunya nih. Terus, atau kalau saya giniin dia bunyinya bagus nih, tambah senang. Makanya setiap orang yang mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Maha bersyukur, senang banget. Ya. Cuman bisa sweet gitu, yang punya udah senang. Padahal pinteran yang punya sweetnya itu pada sebetulnya, ya kan? Misalnya dicontohin terus dia niru, wah udah bangganya luar biasa. Makanya Allah itu sangat bangga kepada orang-orang yang mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pasti nanti akan diberi rezeki yang paling baik deh. Sampai di sini paham nggak kira-kira ya? Paham nih. Makanya orang yang mengikuti aturan Allah itu disebut orang yang takwa. Sebutannya takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang yang takwa kepada Allah nggak usah mikir sendiri, sudah dipikirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dikasih jalan keluar dari setiap kesulitannya. Nih kesulitan apa nih Bapak nih? Kesulitan keuangan, ya.
misalnya. Makanya ada salah seorang sahabat Nabi yang datang ke Nabi, ya wahai Nabi, ada bani siapa gitu, bani siapa ngerampok, untanya diambil sama anaknya diambil. Ngeluhlah ini ke Nabi, ya Nabi, anak saya dibawa sama perampok ini, unta saya satu-satunya dibawa. Kata Nabi, biasanya di keluarga saya kalau sudah nggak bisa berbuat sesuatu, mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini penggalan ayat ini nih Pak, kalau kita baca di waktu sulit, insya Allah dicarikan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini surat At-Tolak, At-Tolak ayat 2. Surat ke-65. Itu di akhir ayat, di atas ayatnya berbicara tentang talak, tapi di akhir ayatnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu baca Pak. Misalnya nih Pak, kita lagi kesulitan keuangan. Anak mau bayaran sekolah nggak bisa, belum ada duitnya. Udah bismillahirrahmanirrahim, sholat 2 rakaat, baca itu 100 kali. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sambil percaya penuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Terus begitu 100 kali. Insyaallah nanti dibuka jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan jalan yang keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk ijazahnya Abuya Sayyid Maliki. Ijazahnya begitu di kitabnya itu. Apalagi kalau mau setiap habis sholat fardu dibaca 10 kali. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini kok kelihatannya istri saya nih kurang cinta ini sama saya ini. Ini kurang menghormati. Dibatuk aja Pak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tahu-tahu kita butuh, kita banget. Kita mati Iya Pak. Ini yang masih belum nikah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Ayo dicarikan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yarzuquhu, di samping dicarikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu kadang-kadang, aduh Pak, ya, kadang-kadang itu nggak kebayang. Nah, saya kasih contoh sedikit ini, tahadus binikmah. Saya di rumah aja udah berapa bulan nggak kemana-mana, di rumah aja. Begitu puasa, bismillahirrahmanirrahim, saya nggak mau ambil yang jauh-jauh jadwal imam kemana-mana. Udah, saya mau fokus di saum Al-Quran saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu banyak yang ngantri, udah dibersihin saum Pak, padahal sana aja ke masjid, ke musola aja, sini bau, saya bilang gitu kan, bau gak enak, buka apa dibersihin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Pak, rezeki ada aja. Pak, tolong begitu, tolong datang ke kantor kami Pak. Kenapa? Ini banyak jinnya di kantor. Saya bukan dukun, bukan apa. Disuruh datang ke kantor, maksa-maksa. Ternyata orang Kristen. Orang Kristen, Masya Allah. Dia percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah sini.
Bismillahirrahmanirrahim dibacain apa kayak gitu. Pulang-pulang dibawain apa? Lumayan buat 1 bulan ya cukup. Wa yarzuqhu Min min haitsu la yahtasib. Kadang-kadang nggak disangka. Kadang-kadang dapat proyek nggak disangka. Gitu. Nah, saya begitu dapat gambaran tentang orang yang kepengen punya burung tadi, disangkar, dibuat yang bagus. Saya menjadi lebih paham manusia hidup itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibangga-banggakan. Sampai seluruh makhluk disuruh sujud kepada manusia. Kenapa? Karena manusia ini sudah diciptakan paling sempurna, ditiupkan ruh oleh Allah kepada manusia ini. Jadi setiap manusia ini mengandung ruh Allah Subhanahu wa taala, berkat tiupan ruh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap manusia, Pak, kalau melakukan kejelekan, sebetulnya dia berasa. Gak ada orang yang melakukan maksiat yang gak inget. Udah deh, pernah nipu siapa, pernah bohongin siapa, dia gak bakalan lupa.